Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teripang. Teripang adalah hewan tidak bertulang belakang dengan tubuh berbentuk silinder memanjang dengan garis oral dan aboral sebagai sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior. Bentuk tersebut menyerupai mentimun sehingga teripang dikenal dengan nama mentimun laut atau sea cucumber. Mulut dan anus terletak di ujung poros berlawanan, yaitu mulut di anterior dan anus di posterior. Di sekitar mulut teripang terdapat tentakel yang dapat dijulurkan dan ditarik dengan cepat. Tentakel merupakan modifikasi kaki tabung yang berfungsi untuk menangkap makanan. Klasifikasi teripang. Menurut Rusiani et al. Tahun 2003, klasifikasi teripang secara umum adalah termasuk filum Echinodermata, subfilum Echinozoa, kelas Holoturidae, subkelas Aspidochirotacea, ordo Aspidochirotida, famili Holoturidae, genus Holoturia, spesies Holoturia scabra jaeger. Teripang atau Holoturians adalah kelompok hewan invertebrata laut dari kelas Holoturoideae, filum Echinodermata. Ini tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di lautan India dan lautan Pasifik Barat. Teripang yang sudah dideskripsikan ada sekitar 1.250 jenis, dibedakan dalam 6 bangsa atau ordo, yaitu Dendrochirotida, Aspidochirotida, Dactylochirotida, Apodida, Molpadida, dan Elasipoda menurut Darsono tahun 2000. Teripang komersial biasanya hidup pada substrat pasir, substrat keras, substrat kerang, dan substrat lumpur. Produk teripang komersial umumnya berasal dari jenis-jenis teripang yang hidup di perairan dangkal sampai dengan kedalaman 50 meter. Khususnya dari daerah tropika termasuk dalam ordo Aspidochirotida dari suku atau family Holoturidae dan Stichopodidae yang meliputi marga atau genus Holoturiria, Actinopiga, Bohachia, Telenota, dan Stichopus. Ya, sekitar 25 jenis teripang berpotensi komersial diidentifikasikan berasal dari perairan karang di Indonesia menurut Darsono tahun 2002. Bahan aktif teripang, ya, ada MPS atau mukopolisakarid, ya. Jadi tubuh dan kulit teripang Stichopus japonicus itu banyak mengandung asam mukopolisakarid atau MPS, di mana MPS ini dapat melancarkan peredaran darah dalam tubuh, kemudian mencegah penyumbatan kolesterol pada pembuluh darah, kemudian melancarkan fungsi ginjal, meningkatkan kadar metabolisme, kemudian membantu arteritis, diabetes mellitus, dan hipertensi, serta dia mampu mempercepat proses penyembuhan luka, baik luka luar maupun luka dalam. Kemudian kandungan bahan aktif teripang yang lainnya adalah glukosamin, ya. Teripang mengandung senyawa glukosamin yang merupakan zat gizi tambahan yang dapat mengatasi peradangan sendi. Kemudian ada
ya. Ada kolagen ya, jadi bahan aktif dari tripang ini salah satunya adalah kolagen. Kolagen itu adalah senyawa aktif terbanyak berupa antioksidan yang bisa mencegah kanker dan memperbaiki sel-sel tubuh manusia. Tripang mengandung 86% protein, di mana sekitar 80% berupa kolagen ya, yang mempunyai fungsi sebagai pengikat jaringan dalam pertumbuhan tulang dan kulit. Nah, asupan kolagen alami akan membantu pertumbuhan jaringan kulit, otot, kemudian tulang, menghambat penuaan dini, mempercantik kulit, meringankan keluhan pada luka lambung, serta meningkatkan imunitas tubuh dan menyembuhkan luka. Ya, kolagen yang terkandung di dalam tripang. Kemudian bahan aktif lain yaitu adalah asam lemak omega 3 ya. Asam lemak omega 3 tersebut adalah EPA itu ya, dan DHA. Kemudian keduanya bermanfaat menghambat proses penuaan, menurunkan kolesterol jahat LDL dan FLDL dalam tubuh sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. EPA dan DHA pada tripang juga dapat mengurangi kekentalan darah, mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan menurunkan resiko terjadinya gangguan kardiovaskular. Kemudian bahan aktif lain yang terdapat di tripang itu adalah lektin ya. Lektin itu aktivitas aglutinasi lektin itu dapat meningkatkan dapat meningkat maksudnya ya dengan penambahan tripsin, sementara penambahan kalsium itu mempercepat proses aktivitas aglutinasi ya. Lektin yang diisolasi dari tripang coklat yang ditemukan memiliki aktivitas mitogenik atau perkembangbiakan sel. Juga ditemukan efektif melawan kanker otot tikus dan kanker paru-paru manusia pada level masing-masing 5 dan 50 mikrogram. Kemudian bahan aktif lainnya adalah kondroitin ya, di mana kondroitin ini berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan pada persendian agar pergerakan sendi menjadi lebih baik. Kalau kita perhatikan begitu banyak bahan aktif yang terdapat di tripang, di mana bahan aktif tersebut sangat-sangat penting bagi kesehatan tubuh kita karena manfaat dan bahan aktif yang dikandungnya itu terlalu banyak, maka harga tripang relatif cukup mahal. Kemudian kandungan gizi tripang ya, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat berdasarkan Ditjen Perikanan tahun 1992, kandungan gizi tripang itu ada energi, ada air, ada protein, lemak, abu, karbohidrat, kemudian mineral, misalnya kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, kemudian dia mengandung vitamin, baik vitamin A, vitamin B2, vitamin B1 maupun riboflavin. Kalau kita perhatikan itu ya, ternyata proteinnya relatif cukup tinggi ya, 82% kadarnya, kemudian kalsiumnya juga sangat tinggi, 308, kemudian natrium juga cukup tinggi, 770, dan vitamin A-nya juga cukup tinggi, 455. Jadi tripang ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita ya. Kemudian pemanfaatan tripang. Nah, kita perhatikan di sini ya, 5 spesies yang sudah dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis penting. Jadi ini ada 5 spesies tripang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jadi harganya relatif tinggi ya, yaitu Holoturia scabra, yaitu tripang putih atau pasir seperti ini. Kemudian Holoturia endulis, tripang hitam seperti ini. Kemudian Holoturia vacabunda atau tripang getah atau keling. Kemudian Holoturia fatiensis
tripang merah, dan Holoturia marmorata atau tripang coklat. Jadi 5 jenis tripang inilah yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi ya untuk bisa dijual. Kemudian pemanfaatan tripang. Tripang yang telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah jenis tripang pasir ya, atau Holoturia scabra. Tripang ini selanjutnya dipasarkan dalam bentuk kering. Jadi kalau kita mau melihat produk-produk tripang itu bisa dalam bentuk kering seperti ini. Kemudian ada bubuk tripang. Ini tripang kering, ada konowata dan kerupuk tripang. Nah ini ya produk olahan tripang itu adalah tripang kering BCD Mer namanya ya. Kemudian gonat kering konoko. Kemudian usus kering konowata dan kerupuk. Ini pemanfaatan dari tripang. Kemudian pemanfaatan tripang yang lainnya, kandungan asam lemak penting seperti EPA dan DHA turut memainkan peranan penting, yaitu pertama sebagai agen penyembuh luka dan anti trombotik, yaitu untuk mengurangi proses pembekuan darah di dalam saluran darah. Kemudian yang kedua adalah dapat mengurangi resiko penyakit stroke dan jantung. Ketiga adalah dapat membantu memperlambat proses degenerasi sel, di samping juga memperlambat proses penuaan. Nah ini adalah pohon industri tripang ya. Jadi tripang itu bisa dijadikan sebagai olahan makanan, kemudian di bidang kesehatan, baik dan juga bidang kecantikan. Untuk olah makanan bisa dibagi menjadi tripang kering maupun tripang segar. Tripang kering ini bisa dijadikan si cucumber sashimi, kemudian bisa dijadikan sup, kemudian bisa dijadikan tumisan, bisa dijadikan tripang kecap, haisom, tripang keras, keripik dan kerupuk ya, baik tripang kering maupun tripang segar. Sedangkan di bidang kesehatan, tripang ini digunakan sebagai bahan baku obat-obatan ya, misalnya salep ekstrak tripang, kemudian suplemen makanan. Sekarang dia mengandung, kalau untuk sendi kan namanya itu adalah agak lupa ya kita, itu adalah ini bukan asam lemak ini ya, glukosamin ya, glukosamin. Kebetulan saya juga suka mengkonsumsi glukosamin ya. Kalau agak-agak sedih, agak-agak sakit, itu kita bisa makan glukosamin yang merupakan bahan baku untuk obat sendi ya. Kemudian ternyata juga tripang bisa digunakan untuk pasta gigi. Di bidang kecantikan itu bisa untuk kosmetikan dan lotion ya. Tadi kita tahu bahwa tripang itu kan mengandung antioksidan ya, salah satunya. Kemudian pohon industri tripang, misalnya contohnya adalah pengolahan tripang kering. Contoh salah satu pengolahan tripang ya. Langkah yang dilakukan adalah pengeluaran isi perut ya. Pengeluaran isi perut ini bertujuan untuk menghindari proses pembusukan pada tripang, karena kita tahu bahwa isi perut itu mengandung mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan pada tripang ya. Jadi proses metabolismenya itu cepat sehingga akhirnya menjadi busuk. Kemudian dilakukan proses perebusan pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, perebusan ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan suatu produk ya. Salah satunya ya dengan perebusan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan selama 60 derajat Celcius selama 14 jam. Nah, pengeringan ini bertujuan juga untuk menghilangkan kadar air pada tripang hingga titik minimal ya, sehingga tripang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, di mana jumlah kandungan air pada suatu produk akan mempengaruhi daya tahan bahan tersebut terhadap serangan
mikroba. Jadi kalau kadar airnya rendah, otomatis masa simpannya akan semakin lama, salah satunya dengan proses pengeringan. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.